Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, PLT Gubernur Heru Budi mendapat ancaman dari PA 212, yakni Nopel Ompong Ba Mukmin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Dirilis dari media Mega Pulitang, baru jabat Gubernur Heru langsung dapat ancaman PA 212. Nopel, kami akan kepung balai kota. Ini bahayanya ini Nopel ini. Jadi Nopel ini memang salah satu yang sangat membenci Pak Jokowi dan selalu menyebut rezim oligarki dan seterusnya. Ini Nopel ini. Dia warga keturunan sebenarnya. Saya sebenarnya tidak enak bicara keturunan karena itu tidak bagus. Tapi saya tidak tahu khusus untuk Nopel ini, saya sangat jengkel. Mau lihat saja mukanya saya muak. Saya lanjutkan baca beritanya. Jakarta Posko Kota COID. Baru 2 hari menjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung mendapat ancaman dari kelompok PA 212. Mereka mengancam akan mengepung balai kota jika Heru coba-coba mengembalikan kebijakan Ahok saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, kita tahu sendiri bahwa hari pertama Pak Heru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu langsung mengaktifkan kembali ruang pelayanan masyarakat yang pernah dulu digunakan oleh Ahok sebagai salah satu program untuk melayani pengaduan-pengaduan langsung masyarakat, yang kemudian di masanya Anies program itu tidak dipakai lagi. Dalam artian pada saat Anies menjadi gubernur tidak ada lagi pelayanan langsung ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa langsung ketemu gubernur dan membicarakan apa masalah-masalahnya. Nah, begitu Pak Heru dilantik langsung diaktifkan kembali pelayanan itu. Dan informasi yang beredar di media sosial bahwa 1 hari 2 hari ini itu masyarakat sudah sibuk berlalu lalang masuk membawa masalahnya, termasuk ada yang membawa masalah tanah dan sebagainya. Nah, karena itu mungkin Nopel Ba Mukmin ini merasa terusik karena menganggap bahwa program itu adalah program yang pernah dilakukan oleh Ahok semasa menjadi gubernur. Pikiran dangkalnya Ba Mukmin bahwa Pak Heru ini adalah orang yang sama dengan Pak Ahok dulu, yang dia tuduh sebagai penista agama. Itu kemudian kenapa Anies terpilih menjadi gubernur, karena pada saat itu Anies dan seluruh pendukungnya jual ayat dan mayat untuk menang. Makanya waktu itu ingat kan, Anies menang dan Ahok kalah. Akhirnya apa? Inilah hasilnya DKI hari ini. Tentunya Pak Heru dikembalikan oleh Pak Jokowi dipasang sebagai pejabat gubernur. Saya lanjut beritanya. Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Nopel Ba Mukmin mengatakan Heru memiliki rekam jejak yang sama dengan Ahok. Nah, seperti yang saya bilang kan, tanpa membeberkan detailnya, Nopel menyebut Heru adalah copy paste Ahok yang terlibat kasus korupsi lama di sejumlah proyek pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, coba kita review kembali, memang berkali-kali Ahok didemo dulu. Tetapi kan pada saat itu Ahok sendiri menjadi saksi dalam persidangan dan sampai hari ini tidak terbukti. Bahkan pada saat itu sempat Ahok mendebat BPK. Nah, itu dalam sejarahnya. Nah, memang PA 212 waktu itu Nopel Ba Mukmin CS di bawah komando Rizik Sihab itu getol memang menginginkan bagaimana Ahok dipenjara.
Supaya apa? Supaya Anies Baswedan yang jadi gubernur. Tetapi alhasil justru Anies tidak ditangkap, tidak dipenjara karena kasus korupsinya, tapi malah karena penistaan agamanya yang menurut saya sampai hari ini Ahok dikriminalkan saat itu. Saya lanjut. Heru Budi Hartono punya rekam jejak ikut serta dalam atas kejahatan ketika Ahok menjabat. Nah, coba. Memang mulutnya Nopel Mukming ini seperti mulut yang tidak ditapis. Ini. Karena dilakukan pembiaran terus oleh negara, mestinya kepolisian coba mencari delik hukum apa kira-kira yang bisa mengkerangkeng ini orang supaya tidak bebas menyanyi kanan kiri, membangun provokasi, menanamkan kebencian di hati rakyat kepada pemerintah. Ini sangat berbahaya. Ini yang selalu saya maksud bahwa orang-orang seperti ini sebenarnya adalah khawaris di zaman ini. Tahu kan sejarahnya khawaris bagaimana? Orang yang paling merasa beragama, dan memang lebih baguslah Ibnu Muljam karena memang Ibnu Muljam hafal Quran, rajin sholat, rajin puasa. Kalau Nopel Mukming ini baca Qurannya saja boleh potang, kalah jauh dia di bawahnya Ibnu Muljam. Nah, Ibnu Muljam lah itu sebagai tokoh waris yang kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah ini gaya-gayanya ini Nopel Mukming. Saya kira tidak usah saya lanjut baca beritanya. Intinya bahwa Nopel Mukming ini merasa terusik dengan kedatangannya Pak Heru sebagai PJ di DKI Jakarta, karena saya juga punya keyakinan yang kuat bahwa nanti wajah DKI Jakarta ini akan bagus kembali. Kenapa? Karena ada 3 program memang yang diletakkan Pak Jokowi pada saat dilakukan pelantikan. Yang pertama itu soal banjir harus diberesi oleh Pak Heru, yang gagal diberesi Anies. Anies ini kan kemampuannya hanya menata kata, tidak pandai menata kota. Pesan kedua Pak Jokowi terhadap Pak Heru adalah bagaimana dia memberesi kemacetan. Nah, karena selama Anies jadi gubernur itu juga tidak maksimal dia kerja. Dia hanya sibuk membangun seperti JIS, seperti Formula E yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rakyat. Ini Anies ini hanya untuk kepentingan pose-pose, bangunan yang indah dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, saya kira kesadaran personal ini penting bagi kita semua. Kita berharap masyarakat semakin tercerahkan, polisi semakin tegas menindak orang-orang seperti Nopel Mukming ini, si ompong ini, manusia kadal gurung yang terdampar di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa ini orang kebal hukum juga ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.